Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan kali ini kita ingin ngomong tentang akademi ya, akademi Arsenal. Dimana salah satu kritik yang sering diberikan kepada Arteta, Edu, dan Arsenal secara umum ini adalah kurangnya integrasi pemain-pemain muda, pemain-pemain akademi gitu ya. Jadi ini hal yang menurut saya cukup fair gitu kan, tapi kalau kita lihat memang tim-tim papan atas itu kan tidak banyak yang bergantung pada pemain-pemain akademi. Kalau kita bernostalgia gitu ya, mungkin kita bisa ngomong Class of 92 itu pun hanya satu musim gitu kan, ketika mereka menjadi apa ya, benar-benar pemain akademinya lagi bagus-bagusnya Manchester United. Sejak saat itu bagaimana gitu kan, hanya 1-2 pemain gitu, bukan lagi bergantung untuk satu tim pemain akademi gitu. Tapi kalau kita lihat yang sukses berkepanjangan dengan pemain akademi, menurut saya hanya ada 2 klub ya untuk level Eropa. Yang pertama itu adalah Barcelona, yang kedua ini adalah Ajax. Dan kita lihat kondisi kedua klub ini saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi itu juga tidak bisa dibilang kesalahan karena bergantung pada pemain akademi. Kalau kita lihat Barcelona ya, menurut saya itu kejatuhan mereka itu dimulai sejak mereka mulai menggeser, justru bergeser dari pakem mereka yang biasanya memakai pemain-pemain La Masia gitu kan, bergeser menjadi bergantung pada pemain-pemain yang dibeli. Jadi ketika mereka membeli pemain-pemain jadi gitu ya. Lalu untuk Ajax, kalau menurut saya mulai jatuh itu sejak kehilangan Mark Overmars gitu ya. Kenapa saya bilang Mark Overmars? Karena ini orang yang menurut saya sebelum kejatuhan Ajax itu adalah yang menjadi kunci untuk perekrutan pemain-pemain muda yang berbakat gitu. Jadi dari kedua tim ini, Barcelona dan Ajax, kejatuhan mereka bukan karena sistem akademinya, tapi justru ada pergeseran dari sistem akademi mereka tadi. Dari Barcelona yang tadinya bergantung dari pemain akademi justru bergeser jadi pembelian pemain jadi, dan Ajax kehilangan sporting director yang kalau bisa dibilang punya kelas yang cukup bagus gitu ya. Jadi ya disitulah, dan ini yang menurut saya juga mulai ingin dibangun oleh Arsenal gitu. Dan pembangunan oleh Arsenal ini bukan hanya masalah apa ya, bukan hanya masalah kayak gengsi, mengejar gengsi gitu ya, tapi menurut saya lebih kepada untuk usaha penghematan ya. Kenapa untuk usaha penghematan? Karena sebenarnya sejak musim kemarin ya, sejak musim kemarin itu Edu, jadi temen-temen bisa cek musim lalu, Edu itu sempat ngomong bahwa Arsenal ini sedang mempersiapkan strategi di bursa transfer, di mana kita ini harus bersaing dengan klub-klub yang secara keuangan ini jauh di atas Arsenal, dan bahkan mungkin juga dengan klub-klub yang tidak punya tanggung jawab finansial. Jadi itu yang pernah dikatakan Edu. Jadi ketika kita bersaing di bursa transfer melawan klub-klub yang apa ya, klub-klub yang secara keuangan mereka tidak perlu tanggung jawab finansial gitu kan, tidak perlu mencari keuntungan klubnya ini, seperti ya kita kita lihat Manchester City, Chelsea, Newcastle, lalu di Eropa ada PSG gitu ya, dimana klub mereka ini ya secara finansial pokoknya ugal-ugalan lah gitu ya. Tentu sangat sulit bersaing secara finansial melawan klub-klub ini. Jadi ya ini perlu pergeseran strategi, dan salah satunya menurut saya pergeseran strateginya ini adalah di pemain akademi. Kenapa ke pemain akademi ya? Yang pertama ini adalah semua masalah belanja untuk pemain akademi gitu ya. Jadi untuk belanja pemain akademi itu tidak akan dihitung dalam PSR. Ya, jadi belanja kita mau keluar sampai 100-200 juta untuk pemain akademi, ya itu nggak akan masuk hitungan pengeluaran untuk PSR gitu. Ya jadi tidak, kalaupun sampai rugi itu tidak akan masuk perhitungan kerugian di PSR.
Yang kedua adalah pengembangan ini bisa menghemat untuk belanja juga. Menghemat untuk belanja artinya apa? Ketika pemain muda ini lalu berkembangnya tidak sesuai dengan level yang Arsenal mau, apa yang bisa dilakukan? Dijual, dan ketika dijual ini akan menjadi keuntungan murni. Sebagai contoh kita lihat kemarin Balogun kan, musim kemarin Balogun dijual, ini sampai kita bisa dapat kalau nggak salah tuh 34 juta pound sterling. Jadi ya belum mencapai rekor. Kalau Arsenal tuh kalau nggak salah itu rekornya 38 juta. Itu siapa sih dulu, ya pokoknya saya lupa lah, tapi rekornya itu dulu pemain Arsenal, rekor penjualannya itu 38 juta pound sterling. Jadi Balogun dengan 34 menurut saya sudah cukup bagus, dan itu pure murni keuntungan untuk Arsenal karena tidak ada pembelian, tidak ada juga untuk biaya amortisasinya gitu. Jadi pure murni keuntungan bagi Arsenal. Tapi kalau bisa nanti naik gitu kan, dan mereka levelnya bagus, bisa tentu menghemat Arsenal uang sampai ratusan juta pound sterling. Kita bisa lihat saat ini ya, Martinelli, Saka, siapa lagi ya saat ini pemain akademi, Saliba gitu kan. Ya itulah pemain-pemain Arsenal yang menurut saya di situ bisa menghemat Arsenal ratusan juta pound sterling. Kita lihat Saka itu karena memang pure dari akademi, benar-benar dari sejak masa kecil. Kita bisa bilang kita tidak ada pembelian sama sekali. Martinelli dibeli di tingkat di tingkat akademi itu 6 juta pound sterling gitu. Jadi sangat murah sekali. Saliba juga itu saya lupa sih dia dibelinya kapan gitu kan, tapi levelnya dia dari level akademi juga Saliba. Dan disitulah makanya Arsenal melihat kita bisa mulai mengarah ke sana. Tapi kita juga harus fair, kita harus lihat untuk pemain-pemain muda kita saat ini gitu ya. Pemain-pemain muda kita saat ini menurut saya ini tidak banyak yang tidak banyak yang berkembang ya. Kita bisa lihat pemain-pemain yang kita loan ya musim lalu ini kita bisa lihat seperti Charlie Patino ya, lalu Brooke Norton-Cavi gitu ya. Awal mereka main musim ini agak menjanjikan, tapi lama-lama mulai hilang, dan bahkan akhirnya di akhir musim nih kayak pemain seperti Charlie Patino, Brooke Norton-Cavi ya akhirnya hanya duduk di bangku cadangan. Bahkan kalau kita lihat lebih banyak lagi pemain-pemain lain ya, ini kita hampir nggak ada yang dengar untuk pemain-pemain lain yang kita loan. Kenapa? Karena memang bahkan mereka untuk menembus jadi posisi duduk di bangku cadangan aja susah. Hanya 2 pemain menurut saya musim ini yang bagus gitu ya, bisa kita bilang bagus sebagai pemain akademi Arsenal yang kita loan keluar. Ini adalah Arthur Okonkwo yang bermain untuk Wrexham ya. Mereka berhasil promosi ke League 2. Jadi berhasil promosi ke League 2. Lalu juga Mika Bierret ya yang bermain cukup bagus di Sturm Graz. Yang kalau untuk kita ngomong Arthur Okonkwo, menurut saya saat ini untuk kiper memang tidak ada posisi kosong ya. Apakah dia mau dipakai sebagai pemain cadangan? Menurut saya juga tidak mau, dan sepertinya akan dipermanenkan oleh Wrexham ya Arthur Okonkwo. Mika Bierret juga menurut saya levelnya belum sampai pada level yang dibutuhkan oleh Arsenal untuk sebagai striker ya, dan kabarnya juga akan dipermanenkan oleh Sturm Graz gitu. Ya kita lihat dari sekian banyak pemain akademi Arsenal itu hanya 2 pemain ini yang menurut saya bisa dibilang bagus gitu. Jadi dan itu pun tadi levelnya menurut saya adalah untuk level dijual, bukan level untuk dipakai kembali oleh Arsenal. Jadi ya kita belum mencapai pada tahap-tahap
yang kita inginkan untuk para pemain akademi kita. Walaupun ya kalau kita lihat juga di level yang lebih rendah, mungkin kita ngomong di U18 ya, kita ada Chido Obi Martin, Ethan Nwaneri, Miles Lewis Kelly, lalu juga banyaklah pemain-pemain akademi kita yang namanya mulai terdengar gitu ya. Nah ini menurut saya yang lebih penting lagi, dan inilah yang kenapa dari Arsenal ini mulai untuk membangun. Kenapa? Karena pemain-pemain tadi yang saya sebutkan seperti Chido Obi Martin, Ethan Nwaneri, ya kita belum bisa bilang mereka siap untuk masuk ke tim utama. Kenapa? Karena mereka masih dikelilingi oleh pemain-pemain U18 gitu ya. Jadi levelnya belum masuk ke level untuk level kompetitif gitu. Ya, permainan untuk level U18 ya masih bisa dibilang masih main-main gitu ya. Belum punya kayak ya kalau menang ya oke, kalau kalah ya nggak masalah gitu kan. Jadi makanya menurut saya ini mereka masih harus punya pembuktian lebih, walaupun kayak Chido Obi Martin sudah dikejar-kejar oleh tim seperti Bayern Munchen dan Borussia Dortmund ya, PSG juga melirik dia gitu. Jadi walaupun sudah dilihat oleh pemain oleh klub-klub papan atas, mereka menurut saya masih levelnya belum di level kompetitif. Tapi bahwa akademi Arsenal mulai dibangun untuk untuk membudidayakan pemain-pemain seperti ini, menurut saya ini adalah sesuatu yang penting. Kita juga bisa lihat Arsenal seperti saya sudah beritakan sekitar 2-3 minggu yang lalu ya, bahwa Arsenal ini saat ini juga sedang membangun akademi di Irlandia Utara, di Belfast, karena melihat situasi Chido Obi Martin, di mana untuk remaja yang bukan warga negara Inggris gitu ya, itu tidak boleh diberikan kontrak sebelum usianya 17, sehingga ini kan saat ini yang membuat Arsenal kesulitan untuk mempertahankan Chido Obi Martin. Walaupun pemberitaan terbaru sepertinya arahnya positif, tapi kita masih belum final ya, masih belum tahu gitu kan, jadi masih deg-degan. Makanya ini Arsenal ini membangun akademi di Belfast di Irlandia Utara, supaya apa? Ketika menemukan pemain-pemain yang bagus dari Irlandia Utara, ini juga bisa mereka diberikan kontrak yang profesional sejak usia 16 gitu. Jadi melebarkan sayap lah Arsenal gitu ya. Jadi selain di London akademinya, ini juga ada bangun lagi di Belfast di Irlandia Utara, supaya punya setup akademi 2. Dan saat ini ya sedang dibangun, sudah dibuka tuh untuk untuk lowongan kerja bagi para staf akademi di sana. Gitu juga dicari pemain-pemain muda level U17 ke bawah gitu yang mau bergabung dengan akademi Arsenal. Ya inilah, jadi musim ini Arsenal sedang mengejar juga. Salah satunya itu kemarin saya sudah beritakan kemarin ya, Ryan McAdoo. Jadi remaja dari akademinya Chelsea, jadi dari SSB-nya Chelsea. Arsenal bajak gitu kan Ryan McAdoo. Ini juga salah satu usaha bagaimana Arsenal untuk mendatangkan pemain-pemain dengan level-level yang tinggi di tingkatan akademi, di tingkatan U18 gitu ya. Nah ini jadi ya menurut saya sesuatu yang positif, dan juga menjawab tadi ya, bagaimana akademi Arsenal ini akan diintegrasikan, akan dibangun supaya kalau saya mau ngomong ya, mungkin kita ingin membangun Hell End supaya levelnya ada seperti levelnya La Masia pada masa jaya-jayanya gitu. Jadi saya sendiri pernah ngomong di salah satu forum ya, itu udah lama banget lah, sekitar 2-3 musim yang lalu, saya bilang Hell End ini nanti akan levelnya itu akan seperti La Masia, dan sepertinya memang dari para petinggi Arsenal ini juga melihat seperti itu dan ingin membangun Hell End ini supaya levelnya bisa seperti levelnya La Masia waktu pada masa kejayaannya gitu ya. Ya itu sih teman-teman, jadi untuk masalah akademi Arsenal, dan ya channel saya ini adalah fans channel Arsenal ya teman-teman.
Jadi kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya ya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman juga dapat reminder gitu. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Ya, kita ketemu lagi ya nanti di video kita berikutnya.